Rupanya oleh pembesar Taif sudah dikasih komando, siksa itu orang kurang ajar tuh. Ada yang melempar dengan batu, yang anak kecil melemparkan kelikirnya, yang gede melempar dengan batu gede. Nabi Muhammad disiksa. Kata mereka, biar Muhammad mati di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung namanya kampung Taif. Di kampung tersebut Nabi Muhammad bukan minta duit, bukan minta makan, akan tapi ingin menyampaikan kebenaran. Oleh orang Taif tidak disambut, bukan seperti layaknya para penerus-penerus Rasulullah. Enak. Zaman sekarang penerus Rasulullah apa-apa sudah disambut, kasih minum, kasih makan. Makanya sungguh keterlaluan kalau para dai, para ustadz ini kalau tidak giat, kalau tidak giat, padahal sudah oleh Rasulullah sudah dihabiskan capeknya. Rasulullah masuk kampung Taif. Di saat itu tiba-tiba orang Taif pada keluarnya bukan menyambut Rasulullah. Rupanya oleh pembesar Taif sudah dikasih komando, siksa itu orang kurang ajar tuh. Ada yang melempar dengan batu, yang anak kecil melemparkan kelikirnya, yang gede melempar dengan batu gede. Nabi Muhammad disiksa. Kata mereka, biar Muhammad mati di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan sakit. Kalau begini tolong izinkan aku keluar. Muhammad gak bisa, kamu masuk dengan kurang ajar, kamu tidak boleh pulang, kamu harus mati di sini. Diam, Nabi Muhammad ditahan. Orang masih menyiksa, memukul Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan, dalam riwayat dijemur di bawah matahari, tidak boleh berlindung. Kau di situ. Nabi Muhammad minta tolong, kalau memang engkau semua tidak bisa nerima aku, tolong izinkan aku keluar. Kata mereka, tidak, kau tidak boleh keluar. Kemudian mereka berbisik-bisik, kalau sampai Muhammad mati di sini, kita bakal perang dengan keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad ini keluarga gede. Ya, terus gimana? Sudah dilepas saja ya. Oh jangan, kurang ajar. Sudah, pokoknya kita lepas tapi kita seksa. Matanya kita copot atau telinganya kita copot atau gimana? Musyawarah mereka untuk menyiksa Rasulullah. Akhirnya mereka mencopot mata tidak berani, mencopot telinga tidak berani. Sudahlah, yuk kita gerakkan anak-anak muda saja, yang gede-gede. Jadi pemuda-pemuda yang keker taruh di depan pintu. Baris, 2 barisan. Lalu pembesar Taif berkata, Muhammad kalau mau pulang sana. Kalau engkau pengen pulang tuh jalannya. Nabi Muhammad melihat orang-orang Taif yang keker-keker baris dengan 2 barisan menitikkan air mata. Tapi menitikkan air mata bukan karena takut. Nabi Muhammad berpikir kalau mereka menyakitiku, aku takut Allah murka nanti. Tapi Nabi Muhammad tetap harus melewati, dan dilewatilah orang-orang itu. Lihat, saat ini lihat dengan hati Anda, Nabi Muhammad melewati orang-orang Taif, melewati 2 orang keker-keker barisan, 2 barisan orang besar-besar. Dan pertama kali Nabi Muhammad melewati orang yang paling depan, tiba-tiba orang memukul Nabi Muhammad dengan kuat dari kanan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad terpental ke kiri. Dari kiri sudah dipukul lagi ke kanan. Rupanya dari belakang ada yang menendang Rasulullah, hingga wajah Rasulullah yang suci tersungkur ke bumi. Diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, didorong lagi, berulang-ulang, jatuh, dibangunkan lagi, dipukul sampai Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, ditarik berat oleh mereka. Karena Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, hanya bisa berjalan merangkak, hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan mereka, dan itu pun masih ditendang oleh mereka. Nabi Muhammad merasakan sakit. Akhirnya Nabi Muhammad menjauh dari mereka. Mereka tertawa melihat Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, dan setelah agak jauh Nabi Muhammad mulai bisa berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai bisa berdiri, kemudian berjalan pelan menjauh. Takut Nabi Muhammad kalau mereka mengejar semakin gede dosanya. Nabi Muhammad menjauh, berjalan agak buru-buru. Dan setelah sampai Nabi Muhammad di tempat yang lindung, dalam riwayat pohon kurma, dalam riwayat pohon anggur, Nabi Muhammad menyandarkan punggung beliau di tempat itu dan menghadapkan wajahnya ke kampung Taif tersebut sambil menitikkan air mata. Tiba-tiba ada malaikat datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, iltazzal arsy berkunjang ya Rasulullah, dan malaikat semuanya marah, dan mereka mewakilkan kepadaku, untuk menawarkan kepadamu ya Rasulullah, orang-orang Taif itu kalau engkau mau akan aku jatuhkan ke kepala mereka gunung ini ya Rasulullah. Rasulullah yang sudah lemah lunglai mendengar tawaran malaikat akan mengangkat gunung untuk dijatuhkan di atas kepalanya orang Taif. Tiba-tiba Nabi Muhammad jadi seger buger.
seger bukur dan mengangkat tangan berkata dengan lantang, ya malaikat, wahai malaikat, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan lakukan itu. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat kasar kepadaku, mereka menyakitiku, mereka zalim kepadaku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka. Bayangkan, sudah disakiti masih mendoakan yang baik, dan ini akhlak mulianya Rasulullah karena cintanya kepada kita. Banyak riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad yang luar biasa. Rela disakiti Nabi Muhammad, biasa lapar 3 hari 3 malam. Bahkan perjalanan Nabi Muhammad itu adalah dengan tangis di saat ingat umat. Yang diutamakan adalah umat beliau, yang penting umatnya selamat, umatnya selamat, umatnya selamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak, berjumpa kembali di pelajaran SKI pertemuan yang kedua, yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Yang mana kemarin kita sudah belajar tentang kota Taif, ada apa dengan Taif. Nah, sekarang kita belajar tentang perjalanan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, tadi di awal sekilas sudah melihat video yang menggambarkan betapa besarnya ujian, cobaan yang Nabi Muhammad terima tatkala hijrah ke Taif. Baik, untuk lebih memperdalam lagi, lebih memperjelas lagi, ini kita belajar apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi tatkala beliau Nabi hijrah ke Taif. Baik, mengulas kembali apa itu hijrah. Pernah kita pelajari di semester 1 bagian akhir kemarin, ada pelajaran tentang hijrah ke Habasyah. Nah, sekarang tentunya anak-anak masih ingat apa itu hijrah, yaitu berpindah tempat agar bisa menjalankan, mengajarkan atau menyebarkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu Ustaz bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah awal hijrah ke Taif. Kemudian yang kedua sesampainya di Taif. Yang ketiga kembali dari Taif ke Makkah. Nah, bagian yang awal ini yaitu awal hijrah ke Taif. Yang pertama, peristiwa hijrah terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Kemudian Nabi Muhammad ditemani oleh sahabat beliau dan juga anak angkat beliau, syarahnya yaitu Zaid bin Harisah. Mereka berdua menuju Taif dengan berjalan kaki, jarak yang sangat jauh tetapi ditempuh dengan berjalan kaki. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif ingin menemui kerabatnya, yang keluarganya yang tinggal di negeri Taif, yaitu ada Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan juga Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Sakif untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Baik, kemudian bagian yang kedua, perjalanan beliau ke Taif itu adalah ketika beliau dan Said itu sampai di Taif. Jadi awalnya yang pertama adalah Nabi Muhammad menyampaikan Islamnya, dan juga mengajak pembesar dan juga penduduk Taif untuk bersyahadat masuk agama Islam dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar oleh pembesar Taif
dan juga penduduknya. Kemudian berikutnya penguasa Taif menyuruh penduduknya untuk mengejek, menyakiti, bahkan melempari dengan batu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada keterangan nanti bahwasanya beliau juga terluka, berdarah-darah. Penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal, sehingga mereka sudah tidak mempercayai ajakan Nabi Muhammad. Puncaknya Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian Zaid bin Harithah berusaha melindungi, tetapi gagal. Mereka berdua mencari tempat berlindung di balik tempat rumah Utbah dan Syaibah, dua putra dari Rabi'ah. Dalam keadaan menyedihkan, Nabi Muhammad SAW mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Muhammad didengar oleh dua putra Rabi'ah. Kemudian diutuslah budaknya yang bernama Adas, yang beragama Nasrani, untuk menolong Nabi Muhammad dengan memberi buah anggur. Singkat cerita, Nabi Muhammad menjelaskan asal-usul Nabi Yunus kepada Adas. Kemudian Adas masuk ke dalam agama Islam karena mengetahui kebenaran Nabiullah Muhammad dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagian yang ketiga, yaitu setelah dakwah beliau, hijrah beliau ditolak di Taif, beliau dan Zaid kembali dari Taif menuju Makkah. Singkat ceritanya, Nabi Muhammad di tengah perjalanan ditemui malaikat Jibril alaihi wasallam yang menawarkan azab atau siksaan dengan mengangkat dan menjatuhkan gunung untuk penduduk Taif karena perbuatan mereka yang menyakiti, yang melukai dan juga menolak dengan kasar ajakan Nabi Muhammad. Kemudian dengan kerendahan dan juga kelurahan budi seperti Nabi Muhammad, seorang nabi yang mulia, menolak dan memaafkan penduduk Taif serta mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada penduduk Taif ataupun juga kaum Tsaqif di kemudian hari, entah anak cucunya mau menerima ajaran Islam ini. Itulah ringkas cerita dari Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah menuju Taif dan juga kembali ke Makkah kembali karena Taif belum siap, belum mau menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk lebih memperdalam pemahaman anak-anak untuk subbab kedua ini dan juga subbab pertama kemarin, Ustadz siapkan tugas 10 soal pilihan ganda, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Ustadz kirim fotonya, soalnya, dan kemudian dikirim lewat Google Form yang mana alamatnya sudah Ustadz siapkan untuk masing-masing kelas, yaitu 4A, 4B, 4C, dan juga 4D. Semoga bermanfaat dan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin.